komuter lain di sana tuh di selatan. Kayaknya di sini. Jadi guys, kita itu salah peron, salah pintu masuk. Jadi gini ceritanya ya. Kita itu berangkat dari stasiun Kiara Condong. Ini kali kedua kita berangkat dari stasiun Kiara Condong. Yang pertama itu waktu Lebaran kemarin. Kita berangkat dari stasiun Kiara Condong menuju ke Cikarang. Masuk pintu yang itu ya. Itu kalau nggak salah selatan deh, kalau nggak salah ya. Dan terus yang kedua kali yang kemarin nih, waktu kita halal bihalal nih ya, minggu kemarin kita berangkat lagi, masuk ke pintu yang sama lagi. Karena kita benar-benar nggak tahu kalau ada dua pintu ya, utara dan selatan ya, kalau nggak salah ya. Terus eh, waktu itu kita juga agak mepet datangnya. Waktu dijemput Grab kita udah jam 13.50-an, butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit, hampir aja nggak jadi itu ke stasiun dan kita paksa ternyata alhamdulillah sampai sebelum kereta berangkat 14.26. Kita nyampe 14.19. Udah seneng banget dong kita nyampe, alhamdulillah lancar gitu ya. Dan kita masuk ke pintu yang sama kayak kita kemarin datang pergi ke Cikarang tuh. Nah, pintu yang ini nih. Udah santai banget jalannya. Begitu nyampe di depan petugas, berdua. Cuma komuter lain di sana tuh di selatan. Kayaknya di sini. Di mana naiknya? Di sana tuh. Bisa masuk lewat kanan. Komuter lain itu ada di pintu seberang. Dan itu kita nggak tahu waktu tinggal 5 menit lagi dan kita nggak tahu harus lewat mana. Tapi alhamdulillah sama petugasnya dikasih tahu udah lewat lewat sini aja gitu. Kita masuk ke dalam, naik ke si pagar apa jembatan penyeberangan itu loh. Itu yang namanya lari sekencang mungkin dengan membawa ngegeret-geret koper dan tas itu yang ngos-ngosan pas nyampe atas jembatan itu aku udah kayak mau black out sakit kepala pusing ngos-ngosan banget soalnya larinya lari lari cepet plus panik mungkin ya jadi ke bawah ngos-ngosan itu diatur dulu nafasnya terus kita lari lagi ke bawah dan alhamdulillah nyampe bawah itu kayaknya 1 menit sebelum keretanya tiba. Handphone tadi kan kamu udah ngambil kan? Nyebrang ya Allah, capek banget. Saking capeknya aku sampai nggak ngeh ini ngelewatin dua orang yang lagi ngobrol ini tanpa bilang punten dong dengan entengnya aku lewat di tengah-tengah mereka luar biasa. Ini kita nggak akan check in dulu. Capek banget. Alhamdulillahnya kita sudah duduk dengan tenang di kursi penumpang tanpa ada drama-drama lagi. Aduh, bener-bener dah pengalaman salah peron itu. Jadi pelajarannya adalah kita akan memperlakukan sama halnya dengan kita naik pesawat. Kalau naik pesawat, kita biasanya 3 jam sebelum berangkat itu udah nyampe di bandara. Nggak apa-apa deh lama menunggu daripada ditinggal. Nah, sama dengan naik kereta nih, kayaknya kita ya minimal maksimal 1 jam itu udah nyampe. Sebelum keretanya nyampe, 1 jam kita udah di stasiun. Ini kita udah ada di daerah sekitaran Padalarang gitu ya. Dan ternyata setelah dihitung-hitung ya, yang aku hitung kasar aja nih, dari Purwakarta, maaf, dari Padalarang ke Purwakarta itu kita melewati banyak jembatan loh ternyata. Aku hitungnya aja tuh udah sepenglihatan mata itu ada 20. Nah, dari sekian banyak jembatan yang kita lewatin dari Padalarang dan Purwakarta ini, ada 3 ternyata yang paling ikonik di sepanjang jalan itu. Yang pertama ada jembatan Cikubang, ini panjangnya 300 meter dan termasuk salah satu yang terpanjang di Indonesia ya, berada di Cipatat, Bandung Barat. Yang kedua ada jembatan Cibisoro, panjangnya 275 meter, terletak di kawasan Tanggogapu, Padalarang.
Nah, ini nih yang paling tinggi jembatannya yang ada di Indonesia, yaitu ada di antara Purwakarta dan Bandung Barat. Namanya adalah Jembatan Cisomang. Ini panjangnya sekitar 243 meter, tapi tingginya adalah 100 meter dari dasar sungai. Kebayang nggak tingginya? Dari kereta, kalian yang kalau takut ketinggian, jangan pernah melihat ke bawah, karena itu serem banget, banget, banget. Yang komuter lain harus mengalah. Baterai indikator aku udah merah, tapi ini belum masuk-masuk. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Hai, kamu lama sekali. Kita nunggu. Oh, panoramik. Belum pernah tuh naik panoramik. Nanti ya, one day kita coba naik panoramik. Ya, hati-hati di jalan. Oke, kita berangkat. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki terowongan yang aktif yang terpanjang di Indonesia, itu 949 meter panjangnya ya. Nama terowongan adalah terowongan Sasak Saat. Dibangun oleh Staatspoorwegen tahun 1902 sampai 1903 di Bandung Barat. 16.12 kita berhenti, 16.31 kita sudah mulai jalan lagi. Ya, ini masuk terowongan jam 14.34, 16.34. 16.34 masuk terowongan. Nggak kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah 1 menit 30 detik. Ini 22 menit 37 detik. Alhamdulillah. Oh, pada alhamdulillah semua ya, kayaknya seneng banget. Nah, ini begitu kita keluar dari terowongan Sasak Saat ini, di sebelah kiri itu kalau kalian bisa lihat ada beberapa pekerja yang baru beres membersihkan sisa dari longsor yang terjadi tanggal 1-nya gitu. Kita kan berangkatnya tanggal 3 ya. Nah, 2 hari sebelumnya ternyata tanggal 1 itu ada longsor tuh di tempat yang tadi barusan. Kita kan berangkatnya tanggal 3 ya. Nah, tanggal 1-nya ada memang longsor yang terjadi di depan pintu keluar atau pintu masuk dari terowongan Sasak Saat itu ya. Nah, pas lihat postingan itu pagi-pagi, aku tuh penasaran gitu ya, pengen tahu aja sekarang kondisinya gimana sih, apa kita takutnya nanti dibatalkan apa bagaimana gitu ya. Nah, tadinya tuh lewat call center, tapi memang responnya mungkin agak sedikit lama. Iseng aja buka Instagramnya KAI, dan di situ kalau nggak salah postingan paling atas gitu ya, aku komen aja gitu nanya gimana kondisi rel sekarang, apakah sudah bisa dilewatin atau bagaimana gitu. Dan ternyata nggak sampai 1 jam adminnya langsung ngerespon gitu. Terima kasih ya KAI udah ngerespon komen aku. Jadi kita bisa tenang bahwa jalur yang akan kita lewatin itu sudah aman untuk dilewatin gitu loh. Nah, terbukti kan tadi sudah ada pembersihan rel sama bapak-bapak yang kerja tadi ya. Dan kita alhamdulillah lancar perjalanan tanpa ada suatu halangan apapun. Oke. Sudah hampir sampai di stasiun akhir, Stasiun Purwakarta. Alhamdulillah. Udah jam 17.41. Terlambat perkiraan sekitar 10 menit tadi karena menunggu pas di terowongan itu tadi ya yang gantian. Jadi kita agak terlambat sampai di stasiun Purwakartanya. Alhamdulillah. Harus segera lari karena belum sholat asar. Ini kenapa tiba-tiba jadi kayak Charlie Chaplin gini ya. Jadi setelah update iOS, ternyata begitu kita buka kamera itu nggak langsung otomatis
video atau foto ya. Dan gak tahu kenapa itu aku sering banget kejadian kalau mau ngevideoin itu kekliknya, bukan kekliknya sih, begitu buka kamera pertama kali itu langsung slow mo dulu yang muncul, nggak ngerti tuh kenapa. Ini nih. Apa? Toilet. Bener nggak di sini? Ini toket, toket. Tiket loket di toket. Maaf ya tadi salah pengucapan. Nunggu Grab lama, kita putuskan naik angkot aja. Kebenaran ini dari stasiun menuju Pasar Rebo, kita mau makan Marangi. Jaraknya dekat banget, nggak nyampe 5 menit. Nah, kita udah sampai di Pasar Rebo ya. Ini ada di Pasar Rebo-nya banget ya. Daripada kalian coba Marangi yang itu-itu aja, cobain deh ini Marangi di Pasar Rebo. Ini harga satu tusuknya Rp3.000, murah meriah tapi dijamin enak, pakai banget. Ini ada di dalam pasarnya ya, di depan pasar tapi udah agak ke dalam ya gitu deh, pokoknya lihat sendiri. Dagingnya gede-gede, harganya murah meriah dan dijamin enak. Pertama kali makan Marangi itu adalah yang pakai kacang kayak gini nih. Jadi aku kalau nyari Marangi, kalau bisa itu yang ada kacangnya. Ini kalau nggak salah ya, di depan Pasar Rebo itu ada 2 sate Marangi nih. Ini yang keduanya di sini nih. Nah, kita selalu antara 2 itu deh kalau makan di depan Pasar Rebo. Aku terus terang belum pernah, kayaknya ya sejauh aku ingat aku belum pernah makan Marangi Haji Yeti. Tapi pernah makan Marangi ada di Pasteur tuh, yang adiknya apa kakaknya itu ya yang di Pasteur Bandung. Nah, tapi original Marangi itu adalah kata suami adalah yang di sini nih, yang kayak gini nih. Marangi asli Purwakarta itu adalah marangi yang masih mentah langsung dibakar tanpa dimarinasi dulu. Itu katanya, aku nggak tahu juga sih ya. Tapi memang dari awal aku dikenalin marangi itu ya seperti itu, yang pakai kacang, kecap, sama yang dari mentah itu langsung dibakar gitu. Ini sambil nunggu teman kita pulang dari Bandung. Kita kebetulan nginep di Purwakartanya di rumah teman suami. Nah, tapi dia lagi di Bandung. Sambil nunggu kita ke kafe yang dekat-dekat rumah dia dulu. Ini namanya Kafe Hutan Jati. Nah, Hutan Jati. Yang nggak dapet nggak apa-apa ya, jangan marah ya. Oh. Kita sudah sampai di rumah Lebak Bulus. Ini itu ada halal keluarga besar dari suami, yaitu dari keluarganya Endeh. Endeh itu mamahnya dari mamah mertua. Dan ternyata rumahnya ini satu kawasan. Itu ada 2 apa 3 rumah ya. Pokoknya rumah gede banget, halamannya gede, super gede di Lebak Bulus. Seneng banget lihat banyak tanaman kayak gini ya, kayaknya adem banget nih rumah. Liatin aja tuh halaman parkiran mobilnya aja udah segede gambreng. Ini sebenarnya dipakai bukan buat mobil ya, tapi berhubung ada acara halal bihalal, jadi semua mobil masuk ke pekarangan rumahnya sampai ke rumput-rumputnya, diparkirin buat parkir mobil. Ini itu nggak tahu ya gimana ceritanya nih rumah. Gede banget ya. Maulah satu kafling. Hai Kenan, anak aku. Dia umurnya 1 tahun. Baru mulai bisa jalan sedikit-sedikit. Nah, ini masih pekarangan rumahnya.
enak banget ini rumahnya, bener-bener betah kali ya tinggal di sini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Punya rumah halaman yang gede kayak gini, ya nggak kayak gini juga nggak apa-apa lah, yang penting mah gede, bisa buat berkebun aku mah. Ini tuh bagian dalam rumahnya ya, bukan di jalan depan rumah, tapi bagian di dalam rumah. Udah pakai paving block begitu. Ini ngeliat ini aja udah kayak takjub gitu ya, apalagi kalau ngeliat rumah artis yang super duper gede gitu ya. Lihat beginian doang aja udah Masya Allah rumahnya. Nih lihat ini dapurnya segede gini, itu mobilnya Masya Allah. Nah itu yang depan itu tuh rumah lagi tuh. Ini kayaknya ada rumah anaknya, rumah utamanya. Nah ini keluar pagar ini masih kawasan dia. Nah itu pintu keluarnya dari gerbang tuh ada di sebelah kanan tuh, yang di ujung sana. Nah itu. Nah ini rumah yang utamanya di sini. Ada lagi 2 rumah yang lainnya. Kayaknya sekeluargaan gitu ya tinggal di sini ya. Ada, aku suka banget ini lihat tanaman-tanamannya. Kayaknya rumah masa depan pengen kayak gini lah, yang banyak halaman, yang halamannya luas gitu maksudnya. Bisa nanam apa aja. Nah depan itu gerbang kita buat masuk, keluar masuk. Gede banget kan. Itu ada lapangan basket sebenarnya, tapi nggak tahu ya masih punya mereka atau bagaimana, nggak tahu. Nah ini gerbang utamanya yang kita masuk mobil. Kemudian Bu Desi atau Sukaisi ya, akhir Bina. Binanya tapi Bina. Oh ini yang 2. Oh udah kiri banget. Nih kakak, ada kakak. Nih sini. Nih. Begini. Yang sudah masuk akhir sudah hadir. Koordinir. Yang keluarganya sudah hadir semua. Sekali lagi, sedih banget nonton rumah. Ada sesi foto dan tidak berdasarkan urutan sesuai dengan usia, tapi yang sesuai dengan anggota keluarganya masing-masing. 5 ada ya? Empat lagi. Oke, 5 lagi ya. 5 door prize terakhir. Sebelum kita jeda istirahat dulu ya. Betul sekali. Acara halal bihalalnya sudah selesai. Kita berangkat hari Jumat, hari Sabtunya ke Sukatani, halal bihalal keluarganya papa. Hari ketiganya kita halal bihalal di keluarganya mama.
Nah, hari keempat, hari Senin, kita balik lagi ke Bandung. Tadi kita udah dari stasiun Cikarang ya, jam 11, setengah 12-an, nyampenya jam 1 lebih. Nah, kita berangkat lagi dari Purwakarta menuju Bandung itu di kereta jam 16.25. Selama menunggu tadi kita nongkrong dulu di kafe di sebelah stasiun Purwakarta ya. Nah, ini kita tinggal aku sama suami aja. Tadi papa mertua udah turun karena berhentinya di Purwakarta. Oke, sudah sampai di Kiara Condong. Ini kita mau nyebrang dulu. Mau nyari makan malam. Ini udah di depan stasiun Kiara Condong. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai akhir. Ini video pertama aku, semoga suka dan terhibur. Jangan lupa follow, subscribe, komen, apapun, share juga boleh. Bantu support akun YouTube aku ya. Terima kasih.